Gue. Bebangkat. Wih, anjing. Limau nih bisa pegat di sana. No? Coba aman. Ah. Ini Jero mau pakai atraksi oknum Balian di Bali yang menggunakan trik sulap untuk pengobatan atau nyari murid seperti itu. Oh, ada di Bali yang Balian yang menggunakan trik sulap atau trik apa untuk menipu pasiennya gitu, ada. Gurunya Tiang. Nah, pesulap betul. Kenal sama pesulap merah? Betul, kenal. Tiang kenal. Dan kalau pesulap merah kan untuk nasional, untuk perdukunan. Kalau di Bali kan belum ada. Kalau untuk balian-balian yang menggunakan trik sulap kan belum ada yang bongkar. Karena di Bali itu agak berbeda ya gininya pembongkar memakai triknya tuh. Oh, triknya beda di Bali. Beda gitu. Makanya Tiang sebagai muridnya ya udah di Bali Tiang yang bongkar dari. Take 1, 2, 3 action. Oke, kali ini saya bersama pesulap merah versi Bali. Ya. Jero Jepang gitu ya. Betul. Waduh. Kenapa namanya Jero Jepang gitu? Wah, namanya Jero Jepang karena nama panggilannya di Puro ya. Kebetulan Jero kan ya sadek papatih di Puro, dan kebanyakan yang manggil nama Tiang tuh Jero Jepang gitu. Nih Jero Jepang tadi nih. Oh, Gentan. Ya. Yang kira karena punya menguasai ilmu-ilmu gaib Jepang. Wah. Bukan ya. Enggak. Jero, dia ngelihat Jero ini kayak pesulap merah, artinya membongkar apa namanya, trik-trik perdukunan. Pesulap merah itu kan membongkar trik perdukunan ya. Kalau Jero lebih ke membongkar trik ilmu kekebalan gitu ya. Ilmu oknum Balian di Bali yang menggunakan trik sulap untuk pengobatan atau nyari murid seperti itu. Oh, ada di Bali yang Balian yang menggunakan trik sulap atau trik apa untuk menipu pasiennya gitu, ada. Di beberapa videonya Jero kan juga udah ada nih ke beberapa Baliannya, dan beberapa juga ada yang udah minta maaf menghapus videonya. Oh, gitu. Ada yang sampai dia tahu Jero membongkar triknya. Ya, gimana dia tahu? Dia langsung WA Tiang dan langsung minta maaf dan ngapus videonya gitu. Oh. Gitu. Oh, dia tahu sendiri dari menonton kontennya, bukan dari teman-temannya, mungkin di tag. Ya, kalau Tiang sendiri kan nggak tahu siapa dia. Oh, dia pakai pakaian Bali, kayaknya Balian. Oh, dia pakai trik sulap, ya udah bongkar aja gitu. Oh. Artinya Jero melihat di kontennya dia, oh nih pakai trik nih gitu. Betul. Tujuannya Jero napi membongkar. Yang kan sebenarnya tujuannya edukasi ya ke semutan Bali yang ada di Bali. Kalau pesulap merah, kebetulan pesulap merah kan gurunya Tiang. Nah, pesulap kenal sama pesulap merah? Betul, kenal. Tiang kenal. Dan kalau pesulap merah kan untuk nasional, untuk perdukunan. Kalau di Bali kan belum ada. Kalau untuk balian-balian yang menggunakan trik sulap kan belum ada yang bongkar. Karena di Bali itu agak berbeda ya gininya pembongkar memakai triknya tuh. Oh, triknya beda di Bali. Beda gitu. Makanya Tiang sebagai muridnya ya udah di Bali Tiang yang bongkar dari segini. Tuh. Kok bisa Jero kenal sama si pesulap? Siapa nama? Marcel Radival ya. Gimana kebetulan Tiang 5 bulan lalu ya. Tiang kan suka lihat konten-kontennya pembongkaran trik sulap. Tiang komen di gininya video YouTube-nya dia, terus dibalas lah komenannya, minta nomor WA-nya di WA, yang sambung. Saya mau bongkar yang ada di Bali karena masnya nggak ada bilang nggak ada di Bali, belum dibongkar. Oh ya udah, yang serahkan di Bali untuk Jero Jepang. Gitu, dia bilang. Makanya, berarti tugas pembongkaran di Bali ini ditugaskan untuk oleh Marcel nih. Ya, betul. Gitu. Berarti misinya dia kan, kalau Tiang lihat di YouTube-nya dia, artinya memang mengedukasi masyarakat. Ya, betul, edukasi. Biar masyarakat tidak terjebak dalam dunia perdukunan atau perbalianan yang menipu, sakit ke Balian gitu. Tapi Jero nggak takut ya? Misalnya ini kan yang Jero bongkar ini Balian misalnya. Iya, betul. Balian, nanti saya disantet tuh. Nggak ya?
Kalau tadi Jero ngomong percaya santet nggak? kalau Tiang Ilmu bisa menyakiti dari jarak jauh tuh percaya? nggak Oh nggak? percaya. Tiang aja kemarin terakhir buat konten Oh. biar bisa lihat hantu, disuruh telanjang bersikap mudra seperti ini, telanjang bulat ya, nggak pakai apa-apa di tengah halaman di sana. Oh. Hapus yang ada apa orang ngidang nepuk hantu gitu. Oh gitu. Dari sana karena kalau Tiang sama seperti sulap merah, kalau belum ada bukti ya belum percaya gitu. Oh, gitu. Kalau misalnya ada yang membuktikan, oh Tiang punya ilmu kebal, Tiang bisa ngeliat hantu, jeronya bisa tak liatin hantu. Ayo silakan temu sareng Tiang, nanti kita pembuktian langsung kalau emang benar. Oh gitu. Berarti Jero nggak pernah lihat Lea selama ini? Belum pernah. Langsung itu belum pernah. Lihat api lah. Oh yang katanya, wah api menkebar Lea gitu belum. Tiang 1 tahun loh tidur di kuburan. Oh pernah tidur di kuburan? Pernah 1 tahun. Ngapain tapi itu? dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi pulang dah. Itu udah mau membuktikan ada apa enggak hantunya itu gitu loh. Tapi Di setra mana tuh? ya pokoknya di kuburan. Ada di kuburan ya. gitu, Nggak mau pokoknya. kalau di Jepang nggak mau menyebut Sama? gini-gini. Sama sendiri. Tapi kebanyakan di Dengan sana alas apa? nggak pakai alas. Oh, tidur. nggak? Di pemunannya tidur langsung. Klik. Tapi emang di sana suara banyak. Tapi jero Jepang kan positif aja, suara binatang karena kan ada suara lubak tuh suaranya kayak kuntilanak gitu. Oh, yang gitu-gitu ya. Itu makanya jero Jepang. Tapi rasa takut itu pasti ada kan? Cuman ya kalau emang kalau jero Jepang sendiri kalau sudah lihat udah pernah lihat baru tahu rasanya takut karena belum pernah lihat. Jadi rasa takut masih belum ada. Oh gitu. Iya. Ya. Mau tidur di kuburan, ayo. Oh, saya sudah kebetulan nggak tidur sih saya. Yang tuh gini, 2017, 18 antara tahun itulah. Pernah juga iseng-iseng ke setro gitu kan, ke kuburan. Cuman dalam kondisi yang sedikit kena alkohol gitu. Pernah juga enggak gitu. Karena tuh udah di medsos tuh kan jaksa bilang ada fenomena api menkebar, cek viral gitu. Ya, lihat, woi, ampuro, nemu rahayu gitu. Kini-kini viral lah. Jangan di sini nebok nih nah gitu. Tapi itu kan kalau emang di YouTube kan kebanyakan emang ada yang disetting. Kenapa? Karena kan penonton di Indonesia tuh emang suka yang hal yang mistis. Apalagi yang bisa kelihatan ada api atau ada pocongnya. Demen nak membalik gitu, senang orang nonton, makanya dibuatkan konten seperti itu, disetting lah gitu jadinya. Oh berarti di Bali ini banyak aja loh balian-balian yang menggunakan trik sulap tuh cukup banyak nggak? Ada. Atau cuma beberapa aja yang Jero tahu? Ada banyak kok, belum Jero bongkar aja. Kemarin kan yang telur ada di Bali itu. Yang di Bali biasanya dia menggunakan teknik apa? Kebaik. Itu dah yang telur. Telur ada di Bali menggunakan teknik. Ada, sampai kayak raya tuh tingkat 3 rumahnya tuh. Wih, ada itu. dari mana orangnya? Ya, jangan disebut. Ada gitu. Oh gitu, nggak berani bongkar, berani bongkar. Udah yang bongkar. Oh udah. Oh teknik telur tuh ya? Ada banyak yang kok masuk ke inboxnya Jero. Semua Jero ternyata begini ya dulu berarti yang kena tipu. Pantesan dia nggak sembuh-sembuh gitu. Ada orang coba bongkar, malah banyak masukan, coba bongkar ini. Tapi kan Tiang selama sebelum pembongkaran atau buatkan video pasti meneliti dulu apa benar, memastikan benar ya dia menggunakan trik nih gitu ya. Jangan sampai salah nih ini ya. Kalau nanti nggak pakai trik, Jero bilang pakai trik kan nanti Jero yang dilaporkan gitu. Kan dari aman juga kan karena sifatnya cuma edukasi aja gitu. Kalau balian-balian isi punya sesunan murando gitu kan itu biasanya dipakai untuk meyakinkan gini itu ya itu kan beneran ada gininya itu rohnya tuh sesunan. Kalau Jero Jepang sendiri kalau tidak ada membahas masalah kesusunan ya nggak ada karena Jero Jepang kan seorang sadak patih. Kalau Jero Jepang masuk ke ranah sana nanti banyak yang akan protes begitu. Iya. Karena Jero Jepang kan hanya membahas tentang triknya aja. Siapa sih balian yang menggunakan trik itu? Kok bisa Jero itu tahu mengenal trik-trik sulap terus kemudian trik-trik kekuatan apa namanya? Trik-trik apa namanya yang ini? Kebal. Trik-trik kebal itu. Kalau kebal Jero kebanyakan lihat gini ya konten-kontennya Marcel Rival. Kebetulan dia juga ngasih tahu misalnya ada beberapa trik tuh
kok ini nggak dia nggak tahu ya gimana triknya, nanti Marcelnya bilang nanti oh gini gitu dia kasih tahu, kalau nggak belajar dari kontennya Marcelnya. Oh, dia kira karena ada hubungan dengan, katanya dulu pernah kerja di Jepang gitu. Ya kalau kerja di Jepang itu kan kerjanya di babi. Oh, Mau celeng. oh ya? Iya, Oh. mau celeng yang Oh, bukan belajar di sana, bukan? bukan, Oh. tak ada. Tapi kalau Jero kan emang dari kecil emang suka nganggo sesabuan, beda nemen. Oh, demen nganggo sesabuan. Tuh. Oh, pengkebal orang gitu. Kepala orang. Itu di Bali ini kan sangat gini nih. Ya, Finona. Sesabuan. Nggak sesabuan nih gitu. Wah, bener nggak sih? Ada sabuk yang bisa bikin kebal itu bener? Kalau dulu Jero make sing ada kepala. Ulu-ulu nih. Pernah dapat sabuk itu cuman tapi menjagoran nganggo sabuan tetap besar mu. oh gitu. Tapi memang nantang memang. Bukan nantang sih, emang mau duel gitu. Oh, emang duel murni, emang duel murni ya. Sakit juga sabuan. Pesan sakit tetap itu. Wah, neng, kan kopak tuh nang mang sabuk tuh. Terus gimana jawabannya? Beli mal. Jangan makanya emosi pas ngurus sabuan. Jangan sih emosi nak menjagoran. Iyalah. Dia alasan-alasan itu dah kalau orang-orang yang pakai. Berapa belinya dulu? Dulu belinya 200 ribuan itu. Zaman tahun kuda tuh. Wih, 2016-an itu. Ikut juga sebuah yayasan, pernah sebuah perguruan. Ngumai bukan kali ilmu. Sabuk kebal, menggunakan sesabuan biar kebal. Terus apa lagi biasanya? Cincin kebal. Cincin kebal. Nah, cincin kebal itu benar nggak? Kalau cincin? Sengaja. Nggak juga. Karena berapa? Saya juga sempat membuktikan gitu. Saya sempat karena saya agak sensitif kan posisinya. Jadi orang tua tiangnya takut nih terhadap posisi tiang nih. Me ke kene ngaliang sabuk takutnya ada apa-apa ya nengit. Karena tiang menghormati orang tua, oke, ikut aja lah gitu. Dapat cincin lah. Oh, cara keling kuat bo. Rago ngipit keling sakit sana. Tapi man jagur. Sing. Waktu baliannya mukul tuh sakit. Kan waktu diberikan gini kan tes buka baju. Tes dipukul sama baliannya dari belakang. Plak. Sakit masih sebenarnya no. Jadi masih juari orang kan. Sakit itu balian tuh. Pokoknya sakit enggak ada gitu. Ya kalau misalnya makanya tiang sabara agak gini soal gini itu tiang agak skeptis lah, bukan nggak percaya ya, sangat skeptis terhadap yang begitu itu. Makanya tiang sangat setuju dengan pesulap merah dia membongkar gini. Tempat Jero juga artinya biar masyarakat di Bali khususnya itu pangsing bedek-bedek kamu kan itu dah kenapa nggak edukasinya Jero kan maunya Jero tuh kenapa sih orang tuh misalnya ada yang sakit gini nih tangkil aja ke pura, melukat di pura. Kalau mangkunya bisa untuk diajak sharing ya sharing di sana. Nuna sarang ide yang melingkar di pura seperti itu. Kenapa harus ke Balian gitu loh? Iya. Karena lebih baik kita langsung ke ide Sang Widi atau sesunan yang melingkar di pura nunas ini itu loh. Nas kesembuhan daripada kita ke Balian. Gitu. Balian itu Balian kan hanya perantara sebenarnya. Karena Balian itu kan banyak macamnya juga kan. Nah, ini lagi Jero. Kalau Marcel kan membongkar dia skandal jenglot. Jenglot yang sebenarnya tidak ada fungsinya sebenarnya. Boneka. Kalau di Bali kan apa orang Betar karang. sosi kepan apa? Karang wak si apa? Jimat apa? Tanah kuburan. Nah, kalau tanah kuburan itu sekan tuh kalau ada di pekarangan kita itu sial terus gini. Kalau mindset aja. Kalau itu sebenarnya sugesti aja. Sugesti ya. Orang tuh sengaja membuang bukan tanah kuburan paling itu atau tanah biasa, sengaja dibuang di depan halaman atau di rumah untuk membuat penghuni rumahnya itu paranoid. Oh, paranoid. Sebenarnya paranoid itu sebenarnya. Tadi bisa ada tanah ini, ini jangan tanah nih pasti tanah semua nih. Ya, akhirnya penghuni rumah pasti kebalian kebalian bawa ke orang. Oh, nih tetangga nyamuk ini rumahnya orang gitu. Ya. Makanya dari sana lah penyebab orang-orang tuh kan nyamuk aja menjajah. Nah,
gitulah dipakai leak lah, dipakai kambing hitamnya itu loh. Tuh, Edwin. Kalau berarti semua dipastikan semua ilmu kebal itu memang nggak ada sebenarnya gitu. Ya. Semua pakai trik berarti ya. Ada yang memang asli ada gitu. Kalau Joro Jepang sendiri ya, kalau menurutnya Joro Jepang sendiri ilmu kebal tuh nggak ada ya. Emang kalau dulu emang ada, karena dulu kan ada orang yang bertapa di tengah hutan, meditasi atau baca semua lontar-lontar. Kalau sekarang yang apa dana tembok-tembok ini dia nak meditasi. Godaan liu judi ini cewek ini apalagi itu kota. Nah, belajar lontar kan tidak semua orang mau belajar lontar atau menghafalnya, bisa menghafalnya dalam ini. Kalau zaman sekarang Jepang berani bilang tidak ada ya orang kebal gitu. Kalaupun ada orang kebal, ayo silahkan pembuktian dengan Jepang. Ya, datang langsung dengan Jepang atau inbox WA. Saya yang nusuk, bukan dia yang gini langsung kan. Nanti pembuktiannya gini aja, jangan tusuk-tusukan, nanti kena kriminal nanti di rambut aja. Kalau orang kebal kan pasti seluruh tubuhnya kebal. Oh gitu, rambut aja gunting dikit ya. Kalaupun guntingnya nggak mempan berarti benar kebal gitu. Enggak, nanti beli di warung beli silet, siapa pun anak buah dia atau anak buahnya dia beli silet langsung gini gitu, langsung dites. Kalau pakai tusuk-tusukan kena kriminal, jangan bocor, bocor, marah agak kena pasal. Tuh. Aduh. Jadi semeton, jadi kalau nggak ada itu ya katanya ya yang kebal, ilmu kebal itu. Tapi ilmu kebatinan, misalnya ilmu apa kebatinan ngidang mekbar gitu, lihat. Ilmu pengeliaan. Nah, kalau ilmu pengeliaan percaya aja. Kalau ilmu pengeliaan ya kalau Joro Jepang sendiri ilmu lea itu sebenarnya pikirannya kita itu. Pikiran pikiran kita. Saat kita pikiran itu saat kita berucap misalnya bangsa Cina, itu udah lea itu namanya. Nasklenji, orang bilang ke orangnya itu nasklenji maksud itu lea sebenarnya. Itu kalau ilmu lea yang benar-benar ilmu lea akan dapat atau apapun ilmu-ilmu yang dipelajari itu Joro Jepang belum percaya sih, karena dulu di Joro Jepang ada sempat ya balian sini ada tanaman katanya lea ini, tapi setelah diselidiki ternyata iya nggak buat tanaman di baliannya. Gitu, makanya Joro Jepang nggak percaya jadinya. Ya. Kalau gaib ada gaib. Tapi kalau Joro Jepang bilangnya ilmu itu energi gaib. Gitu. Alam lain tuh ada kan, ada kan alam lain, wong samar, wong gede, yang itu. Tapi tidak semua orang bisa melihat itu. Kalau Jani kan liu tuh zamannya. Baliankin ya bilang gitu, yang orang seni ngalin atau bisa berbicara dengan jin gak mau. Nah, itu yang harus benar-benar begini logikakan. Perlu dikotomikan. Jadi jangan dianggap Joro Jepang ini nggak percaya ilmu gaib. Ilmu maksudnya bukan ilmu gaib, alam lain gitu. Alam lain itu ada. Yang sendiri pun percaya alam lain itu ada. Tapi ilmu-ilmu yang mengatasnamakan kekebalan untuk mencari keuntungan itu yang kekebalan, penglaris, pelet, melet. Nah, itu penglaris. Pesro Juno yang gitu-gitu. Mindset tuh. Sugesti aja. Sugesti ya. Iya, betul. Kalau misalnya jangan dikasih pes bolong Arjuna, kalau mau aja kan banyak sekarang buku-buku nyari cewek itu aja pelajari bisa gitu. Karena kan sebenarnya itu mindsetnya sebenarnya. Mindsetnya itu udah sugesti aja. Sugesti kalau cang bagus nih, pede rasa percaya diri itu yang sebenarnya dia muncul gitu. Kalau orang nggak pakai Pesro Juno kan misalnya ngepok cewek, elak dia dah. Pesro Juno, cang bagus. Ngalane lagas itulah. Lebih lagas lah ya, lagas. Liu ya nih buluh perindu ada udah 200.000 buluh perindu padahal beli buluh perindu tuh satu pasang cuma 5.000, beli botol jak lenis 10.000, 15.000 lo modalnya. Adab jadi 150.000 itu Liu man bati tuh. Orang bawa Pasupati tapi tidak pernah terbukti gitu loh. Ya. Nah, sekarang coba
praktek satu gini Jero. Bener nggak? Jadi trik-trik alat sulap niki alat Ya, alat sulap niki berarti ya namanya. Yang mana paling gini biasanya? Yang paling tajam dah. Tapi hanya main dikit aja. Iya. Soalnya pakai yang paling tajam. Ini kan apa? Pakai alat tesnya kan yang sing tajam nih. Nih, pisau tajam. Di Jepang jarang makainya. Oh, oke. Pangan ya. Tapi jangan coba di rumah ya, siapa Jangan coba di rumah. Ini hanya orang khusus yang bisa. Mangan bukan aja loh. Iya. Tuh, ini mangan ya. Menbor. Ini memang mangan asli. Asli mangan. Coba nih. Kalau aku nyoba tato nih. Lagu ngajak ke puskesmas. Oh, tapi kalau trik yang gini nih gininya sebenarnya tumpul ya. Ya, ini tumpul. Nah, kan biasanya kalau orang-orang lain kan pakainya putaran ke kiri. Nah, ini kan putaran ke kiri. Kalau ke sini putaran ke kanan. Oh, apa bedanya? Nah, kalau putaran ke kiri kan untuk nyabut paku biasanya gitu. Nggak mau tembus dia. Oh gitu. Tapi sekarang Jero mau pakai yang putaran ke kanan, yang tembus. Udah lah tesnya, udah bang. Wah, kursi raga. Ini putaran kanan ya, ini. Ya. Jangan dicoba, ingat ya. Jangan coba di rumah ya. Tapi Gitu, semedon. tatu nestan, sing ada nak kepal, cuma trik. Trik. Ini aja jeronya agak lecet-lecet kan? Banyak lecet. Ini pakai latihan nih kemarin. Pakai latihan ya. Oh. Tajinya tajam, benar-benar tajam soalnya. Nganggo taji. Oh, Ada taji yang tajam, ada taji yang nggak tajam gitu? ada yang ini nggak tajam. Ini nggak tajam. Yang ini tajam. Kemarin tak setel. Tapi kan ketajamannya Jero buat biar tidak sampai we aja gitu. Yang lebih ekstrim lah kan. Iya. Ada yang pakai taji itu di Bali? Ah, ada. Kemarin yang udah sempet WA orangnya. Yuk, tes orang Jepang yuk, dari Jepang ke sana mau lihat bener nggak kapal taji. Tapi raganya nggak mau. Oh, nggak mau dia. Nggak mau. Kata malah gini dia. Terus kompor-komporin tiang, gitu, biar tiang plat gini. Tapi kan Jero bukan orang seperti itu, karena Jero kan emang edukasi. Kalau emang dia kepal, Jero ke sana, kita pembuktian langsung, live langsung kan enak. Itu bahwa bener ada orang kepal, bahwa Jero tuh pernah lihat orang kepal, ini loh orang kepal di Bali. Maunya seperti itu, tapi dia nggak mau. Ya udah. Tuh. Kan ada tuh orang kebal di Bali yang minum baygon, tapi mati langsung. Wajar kayaknya kena. Semprot kan. Salah kena ya nggak konten bang. Salah. Hati meninggal langsung. Tapi sebenarnya kalau dia tahu triknya, pas nyemprot kene jangan gelap jangan dimasukin. Mungkin maunya dia gitu, cuman bekadung kalau sedikit aja masih ya nggak apa-apa, mungkin liu masih masuk ke pesenawa masih ngerti. Ada triknya itu sebenarnya. Tuh udah oman viral kan, viral band 2 hari ini meninggal ada. Masih kembung basahnya belum kembung. Ngeri nepuk masih. Aduh. Ya yang harap Jero jangan sampai kayak gitulah. Yang wajar-wajar aja. Tetap di porsi yang aman. Sekalian promosi Jero nggih. Oh, niki apa niki? Niki Senso. Niki alat kebal juga nih.
Untuk kekebalan bisa dites. Ini Jero mau pakai atraksi tanggal 31 di Kelungkung. Oh. Baru belum pernah Jero upload videonya pakai sensor. Coba nih. Aman. Oh, ini gini nih ya. Nah, coba mak kayu deh. Boleh banyak bisa nyagli mau sana. Gue. Bebangkat. Wih, anjing. 5 nih bisa pegat di sana. No. Coba aman. Enggak berani. Ini aduh. Kan aman. Ini hidupin. Aduh, saya mati. Yang. Aman nih, aman. Gila. Aman, coba nggak? Enggak. Aman aja. Pulang-pulang saya sama jahit. Nanti ya Pak, di Kelungkung pertama kali itu atraksi langsung dengan mesin sensor yang kecil ya, bukan yang besar. Sindang beli soalnya. Gede lumayan, harga 1,5. Gua beli di 300. Ini di Bali kan identik dengan keris dan setiap calon arang itu ada atraksi gini. Murah. Nah, itu memang kerisnya dia langsung apa memang dapat dari ini biasanya keris? Tergantung sekarang pecalon arangannya ya. Ada sebuah yayasan yang mengadakan calon arang, ada dari pura sendiri. Nah, kalau dari pura sendiri itu kan pasti kerisnya dua dari pura. Nah, keris dari dua pura itu pasti yang mahal-mahal ya, yang 11 juta, yang 12 juta, yang ujungnya tajam dan tebal karena isi pamor. Kalau dari sebuah yayasan atau apapun itu, nah itu yang kebanyakan ada memakai trik gitu. Triknya kan ada sininya, ujungnya nggak terlalu tajam gitu. Besinya juga tipis gitu, makanya bisa sampai bengkok-bengkok seperti itu. Tuh. Sama seperti di barong dance kan kayak gitu. Pemunying itu biasanya dikasih tahu triknya dia. Kalau nebak tuh di giniin, gitu. Oh ya lemot nih. Lemot. Karena Jero untuk pakai bongkar kemarin mudah lo ngatus tuh. Itu sampai ada tembus tuh yang kan modal. Nah, tembus itu kan mungkin keris 2 puro yang emang lanying, emang tebal gitu. Mungkin ada cintako atau apa nggak ngerti juga Jero. Kan tergantung manusianya sekarang. Karena manusia kan tidak pernah tahu kan kita itu suci atau tidak, bisa di masuk energinya atau tidak itu. Kalau Jero Jepang jadi sadak pepatih ya bermain dengan energi. Kalau emang energinya belum dirasakan, belum masuk ya Jero Jepang nggak berani ngambil kita. Kan ada nih mangku yang dulu viral. Di bibirnya udah tak keluar bongkar. api. Tak bongkar udah tuh. Keluar api. Udah tak bongkar. Itu trik juga ya? Trik itu juga. Bibir keluar api, lidahnya yang panjang itu. Lidahnya panjang itu trik juga. Tuh. Kan udah buatkan video pembongkarannya gitu. Oke. Iya. Kan viral sekali dulu kan? Dulu. Viral. Jadinya orang yang dulunya mulai skeptis sama yang lihat itu akhirnya mulai bukan artinya meremehkan gitu ya. Artinya meremehkan trik membongkar triknya itu dah. Kenapa harus memakai trik gitu loh kalau emang. Tapi kalau dari ADART-nya kayak yang baca atau yang dengar ya emang tidak boleh dipertontonkan ya. Iya, betul. Kok dia mempertontonkan? Nah, itulah kok dia mempertontonkan itu yang membuat Jero Jepang berpikir, pasti mau trik nih. ADART-nya lo nggak bisa nih. Makanya Jero Jepang kriti ya udah akhirnya ketemu semuanya. Itu triknya ya udah Jero bongkar aja. Ada triknya berarti ya. Iya. Biar keluar api. Itu pakai lampu dia. Lampu. Kalau nonton videonya Jero yang bongkar itu pakai lampu, udah Jero bongkar pakai lampu, terus lidah panjang itu kan ada di alat sulap lidah. Alat sulap Anda. Ada.
Tuh. Itu mangku apa balian itu ya? Mangku ya? Dengar sih mangku ya, mangku dia daerah sana. Ya, ya, ya. Tuh. Rencananya mau bongkar siapa lagi gitu? Nah, Ada balian yang ngobati dengan mukul gitu. Itu trik juga. Nah, ini kita nggak usah sebut namanya, trik juga. oh, yang mana yang mukulin nih? Jero belum pernah lihat soalnya, makanya Jero belum berani memastikan gitu. Yang itu. Trik apa dia? Kalau memakai sugesti ya Jero maklumi ya, karena tidak ada yang penting tidak dengan harga tinggi dan tidak memakai trik sulap itu. Kalau sugesti oke lah, karena sugesti kan diharuskan ya, memang harus untuk pengobatan membuat pasien itu lebih percaya dengan apa yang dikatakan dengan gini balian atau oknum-oknum balian atau gininya mangkunya gitu. Ya, yang pakai trik sulap itu yang Jero dia pakai trik sulap juga. Yang mana? Ada. Itu dah. Ya. Nggak berani Jero bilang nanti dah. Oh, gitu. Tapi ini next ya Jero, kemarin Jero udah ketemu sama orang yang kemarin narik pusaka di Tarwagung. Nah, dia udah minta maaf. Nah, tapi Jero mau langsung nanti ke Pura Tarwagungnya, mau tanya-tanya di sana dan langsung buat video dengan orangnya yang minta maaf itu gitu. Tapi kemarin ketemu sama Jero minta maaf dengan tim lah, bukan Jero aja, dengan tim juga. Kemarin ketemu minta maaf, terus videonya penarikan yang di Pura Tarwagungnya itu udah dihapus. Gitu. Karena ada dukun itu loh, dukun narik pusaka di pura. Kan letah pura, apalagi sih makaman. Oh, sing makaman? Sing makaman. Makanya itu tak giniin, tak buatkan video, ya udah akhirnya dia minta maaf. Gitu. Tapi lagi satu dukunnya yang di Pura Patpayung adanya. Di Pura Patpayung belum ketemu, nanti mau ketemu juga biar dia minta maaf dan ngapus videonya juga. Itu yang Jero nggak suka juga, itu masa ke di pura narik pusakanya pusaka di 5.000-an minutono. Dan dia di sana juga pakai trik pakai alat listrik lah. Oke. Ya. Kalau perdukunan itu kan katanya ada komunitas. Nah, kalau balian ada komunitasnya nggak? Komunitas balian nanti gugat Jero Jepang gitu. Kalau yang Jero Jepang tahu sih, kalau balian dia buat sebenarnya nggak ada ya. Kalau perdukunan kan emang ada dia. Perdukunan paranormal kan Nusantara emang ada. Kalau balian ada kira-kira ada ya? Oh, ada katanya. Ada ya balian. Ya. Tapi kalau emang dia nggak pakai trik sulap, ngapain juga Jero Jepang? Kalau dia kebakaran jenggot ya berarti dia pakai trik sulap, itu aja. Oh. Karena seperti yang dibilang si pesulap merah itu kan artinya kebanyakan dukun kalau di Bali balian dikaitkan dengan sesunan. Sebenarnya masyarakat Bali kan begitu hormat pada sama sesunan manifestasi yang katanya leluhur dan lain-lain kan. Betara ini, betara itu. Kan. Oh, ini dukun ngiring betara ini. Betul. Ini masyarakat gitu. Itu yang membuat sulit kita membedakan antara balian nyesing ya. Nah, di sini juga Jero pengennya balian usade yang benar-benar dari penugrahan atau belajar lontar dan balian pijat. Nah, biar banyak job, karena kalah yang dulu mereka tuh kalah dengan balian yang pakai trik sulap. Karena yang balian pakai trik sulap kan terlihat wah. Seperti telur kan, telur di misalnya tangannya sakit digosok-gosok ini. Lah, ada paku ada ini kan, berarti sudah dicabut penyakitnya saya. Padahal itu hanya trik kan. Trik sulap dipakai. Gitu. Makanya kalau Jero kan membongkar trik balian memakai trik sulap agar balian usade, balian tenung, balian pijat atau balian apalah sana yang emang yang balian pijat itu kan memang benar kan? Iya, benar itu. Kan ada balian tenung kan ada juga pelajarannya, kan harus menghafal juga gitu. Itu kan tidak ada pakai trik sulap apapun itu. Itu balian usade itu kan herbal dia. Dilontar kan ada bunga apa dipakai, ini apa pakai kan gitu. Nah, balian-balian yang pakai trik sulapnya ini kelihatan wah. Itu padahal tidak kesembuhan nggak didapat dari pasien. Itu kalah dia mereka itu.
makanya harus dibongkar. Tuh. Ya. Kalau apa namanya, cetek itu kan sebenarnya racun. Racun, ya betul. Racun, bukan ilmu gaib sebenarnya. Bukan. Ada memang Ada bahannya. tekniknya, gimana caranya orang itu bisa masukkan racun atau malam-malam dia datang gini-gini, pokoknya ada lah. Itu kalau dibongkar, nak bisa cara gitu nyetiknya pokoknya. Oh dia iya, udah pelajari itu cara-caranya iya, gitu. iya. Sama dengan gimana trik mencuri motor Nah, NMAX betul. gitu kan. Nanti kalau dibongkar kan banyak yang bisa maling. Tuh, itu lah. Ya, berarti itu ada triknya ya? Ada Oh. caranya, jam berapa harus gini, jam berapa orang tuh tidur gini kan di mata-matai lah dulu, diselidiki, makanya bisa masukkan racun ke dalam gininya gitu. Oh gitu. Iya. Kalau dibilang sama orang-orang upin gitu, kena ini. Enggak, jangan percaya. Enggak. Saya ada ilmu yang ngupin gitu. Berarti ilmu cetek dari jarak jauh tuh nggak ada ya? Cetek jarak Ya, jauh. cetek itu kan racunnya ada, tapi Racunnya jarak jauh? Jarak jauh terus itu yang nggak ada. Nah ini misalnya, ada foto, Nah, cetek lewat foto. logikanya coba dari Erwin dulu. Logikanya dari mana tuh? Bisa. Cetek lewat foto orang gitu. Ya saya akan kusik, tusuk bro. Ini sebenarnya pengaruh Sugesti. sinetron Nah, sebenarnya. itu sugesti. Itu timnya Tiang kan Sugi Tarut Tali bisa kayak gitu dia. Oh. Dia di Ome milih-milih orang, Ome TV itu ya, milih-milih orang. Nah, dia memberikan sugesti agar misalnya pengen sakitnya mana di kepala, biar sakit kepala dimasukkan sugesti. Di pesulap merah kan juga ada gini ya. Itu dia bermain hipnotis sebenarnya. Itu. Sing ya saja kena cetek gitu. Ya. Emang. Nah, menyadarkan sugesti yang negatif itu seperti apa? Ada caranya gitu. Misalnya kalau kita udah terlanjur tersugesti misalnya. Nah ini kan yang menonton ini mungkin kan ada yang mengalami mungkin sugesti saya udah terlanjur gini, gimana caranya gitu. Gini aja sekarang, kalau datang ke sebuah balian atau untuk pengobatan lah, kalau emang sifatnya positif untuk kesembuhannya kita, ya udah terima saja. Positif untuk kita, harga terjangkau, sengorin matok harga, ben matok harga tak ikat tali gitu. Nah itu harus dipikirkan tuh. Kalau Jero kan pengennya ya balian-balian di Bali itu buat paguyuban. Orang yang datang berobat janganlah dipatok harga. Nah, orang yang datang berobat tuh sudah sakit, masa kita sakiti lagi dengan memberi harga yang tinggi. Kita bantu aja dia karena kita punya keilmuan, punya penugasan dari ide, kita bantu dia. Berapa dia kasih, ya kita terima aja. Nanti kalau emang dia sembuh, pasiennya sembuh, pasiennya pasti mengerti, pasti akan memberikan timbal balik itu. Kalau tidak pasien memberi timbal balik, pasti orang lain akan memberi timbal balik. Itu aja sih sebenarnya kalau dari Tiang sendiri gitu loh. Yang sempat dulu waktu kecil, waktu SMP, punya penyakit kulit lah. Kebalian bu, kudang balian bu, semua. Akhirnya terakhir ke dokter sembuh. Ceng. Ya karena di Bali kan mindsetnya kalau udah sakit, apalagi sakitnya terlihat aneh, gua pasti kebalian. Karena kan ternyata gini dulu waktu SMP Tiang kan suka nginep-nginep di rumah teman. Di teman itu ada dia ada sakit menular gitu. Gitu. Enggak mau. Ya. Mana cer? Jero cer. Jero lecer. Makin tenar jero lecer gitu. Niki Jero Manlecer ya datang ke tempatnya Jero. Kebetulan Manlecer adalah satu Banjar dengan Jero Jepang ya. Mohon maaf Jero, kau bisa nama lengkapnya sudah? Nama aslinya Tiang Adi Winata Kusuma. Wayan man? Semisi. Oh, semisi. Iya. Orang Bali apa enggak? Nah, Bali. Oh, berarti enggak semua orang Bali itu Wayan. Karena Adi Nata Kusuma itu. Adi Winata Kusuma. Oh, Winata Kusuma. Iya. Kau bisa isi Jero itu ada ngiring atau apa di mana? Itu dah ngayah Sadek Pepatih di Pura. Sadek Pura apa namanya? Pura Agung Manik Batu di Pedungan. Sana Jero sudah mau winten juga, makanya ya udah pakai nama Jero Jepang jadinya. Karena sebutan
semeton sana kebanyakan manggil Jero Jepang ya udah pakai nama itu aja. Gitu. Mangku istilahnya atau gimana? Sadek sih. Sadek ya? Oh, gitu. Oke. Bukan mangku, bukan balian juga ya, karena banyak yang salah persepsi. Oh, liu nak ngechat Jero bisa santet nggak ini? Saya kesal sama mantan saya. Oh, gitu. 5.000 dan ngechat. 60 yang Jero balian. Karena banyak yang salah persepsi emang ya. Ya. Jero yang mau berguru, mau ke kebalan, aduh. Yang bukan yang sadar kupatih kalau trik sulap ya udah tak ajarin free nih pasti gitu. Kalau mau triknya gitu. Malecer, wah harus belajar trik sulap Malecer. Ya, kalau Malecer kan jauh dari kedewan-dewan ya. Oh gitu. Ya. Dia sedang jadi bucin sekarang. Udah cinta. Udah cinta. Oke. Apa lagi ya kira-kira yang menarik di Bali nah? Apa? Wah, ada 1 jam nih. 40. 40. Wah, manis belum deh. Manis belum deh. Apa ya? Usap share di IG sana kan ada pertanyaan netizen kan? Ada. Oh, usap share di IG tuh. Kalau kan berhari sebagai orang lain Fenomena kerauhan gitu gimana menurut Jero? Fenomena kerauhan kalau Jero Jepang melihat kerauhannya di mana gitu. Di mana? Kalau Jero Jepang sendiri ya, pendapat Jero Jepang sendiri, yang Jero Jepang percaya kerauhan itu di sebuah pura ada upakara, ada upacaranya. Itu ada orang kerauhan ya udah emang mungkin ada energi emang. Kalau di luar dari itu ada orang kerauhan apalagi misi ngamuk-ngamuk. Nah, itu yang tanda tanya besar. Kan ada namanya yang Manggasa bilang kalau dewa buto dan kesurupan gitu. Pererencang sana gitu kan ada. Nah, kalau Jero Jepang kan tidak mengkhusus ke sana ya, karena sudah ada bagiannya. Jero Jepang nggak mau ambil bagiannya orang lain gitu. Kalau Jero Jepang gininya Jero Jepang ya gitu aja. Di pura ada upakara, ada upacara. Ya udah mau kerauhan silahkan. Ya, kalau emang dia jadi sadek pepatih kerauhan prerencang silahkan. Kalau emang dia tapaan ide ya itu silahkan. Nah, itu kan kembali bermain dengan jin dia. Oh jin Ya, itu ada. Sugihan itu kan Brerong. Nah di Bali brerong. Kalau alam gaib itu kan dia bermain dengan jin, tuyul gitu ya. Tapi kalau di Bali kayaknya jarang ngopi seperti itu. Jarang. Karena mungkin dia pergi ke dukun mungkin ya ada. Kalau baliannya jarang ya bermain dengan tuyul, dengan jin yang Jepang tahu. Kalau brerong? Brerong itu apa? Tuyul kan sebenarnya brerong tuh. Ya, tuyul itu. Tuyul. Sebenarnya brerong zaman now tuh kan apa dana tuh. Judi. Cewek, kafe gitu, micet gitu. Brerong zaman now. Tuh sekali. Harta tahta wanita mundur orang zaman now tuh. Man lecur kena bererang nekan man. Sing malecur laga nepok bertobat ya. Oh bertobat. Oh komen-komen di YouTube belum. Wih, salut sama Man Lecur lebih humble sekarang. Lebih humble sekarang. Gue man pindah nak bodoh ya. Oh gitu. Nah, bodoh-bodoh ya. Tapi kan itu namanya jiwa muda ya biarkan dia berproses dia mencari jati diri itu. Makanya lalu komen pas konten Blairwin terakhir berkaryalah dengan dirimu sendiri. Aku ya temannya percaya. Karena sudah mendapatkan jati diri. Udah. Oke, Jero Suksmo niki. Kalau mau yang kepo sama karya-karyanya Jero Jepang bisa dilihat di fanspage Facebook Jero Jepang 969. JRO ya, bukan Jero. Kan beda nih ya? Beda. Kalau di YouTube juga sama ya? YouTube juga sama, Jero Jepang 969. Ya, oke. Ingat subscribe channel YouTube-nya. Boleh di-subscribe karena Jero Jepang kan biar semangat membongkar skandal-skandal dukun-dukun yang menggunakan trik sulap gitu ya. Ya, betul. Ya Jero, Suksmo niki. Ya, Suksmo juga buat semeton sini. Ya sudahi percaya sama yang tidak pasti. Kalau ingin kaya giat bekerja, kalau ingin dapat cewek cantik, perbaiki dirimu sendiri dulu. Gitu. Oke, siap. Salam waras berlogika ya. Ya. Rahayu. Rahayu.